bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sekali lagi loh yang semangat, masih pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali 7M memang selalu bagus ya, selalu kompak. Kemudian di sini juga kelasnya sudah bersih, kemudian sudah rapi, dan Bapak harap kelas 7E selalu seperti ini ya. Pertama kompak, kelasnya rapi, dan selalu semangat belajar. Baik, sebelumnya silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Istiadat musaidatan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Pertama Aisyah Amira, Hadirah. Altafunisa, Almira. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab interaksi makhluk hidup, gitu ya, interaksi makhluk hidup. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ada komponen biotik dan abiotik. Masih ingat? Masih ya? Oke, masih ingat. Nah, mengharapkan tetap kalian mengingat pelajaran meskipun sekarang sudah beralih ke pelajaran selanjutnya. Baik, sekarang kita akan beralih ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di depan. Kalian bisa lihat ke depan. Nah, ini ada dua gambar nih. Ada gambar 1 dan gambar 2. Ya, gambar 1 dan gambar 2. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ini gambar apa? Silakan angkat tangan. Yang tahu gambar apa? Oke, gambar apa? Sel. Sel itu gambar yang berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Kemudian nomor satunya gambar apa kira-kira? Oke, gambar apa? Gambar batu bata, betul sekali. Nah, selanjutnya dari kedua ini ada nggak persamaan di antara keduanya? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Apa? Silakan yang betul. Susunannya gimana? Iya, mirip rapi gitu ya. Susunannya rapi, mirip seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengamati bahwa batu bata dan gambar sel ini semuanya tersusun, ini sama halnya dengan tubuh kita. Nah, tubuh kita yang kokoh seperti ini itu sebenarnya merupakan susunan dari sel. Ya, sebenarnya merupakan susunan dari sel. Dari yang terkecil sel tersebut kemudian bergabung menyusun tubuh kita menjadi susunan yang utuh seperti tubuh kita yang sekarang nih. Nah, sehingga terjadi berarti dalam pertemuan kita kali ini yakni tentang organisasi kehidupan ataupun susunan sel, jaringan, organ dan sistem organ. Dimana kalau kita mengetahui bahwa ternyata tubuh kita ini tersusun seperti ini, memiliki keteraturan, memiliki keteraturan. Nah, itu ya. Jadi betul menurut tadi teman-teman kita bahwa apa yang kita lihat ini merupakan gambar sel, dan sel ini seperti batu bata. Kalau batu bata menyusun rumah, sel ini menyusun tubuh kita. Sel ini menyusun tubuh kita. Oke, seperti itu. Next, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari tentang sel, kemudian jaringan, organ, dan sistem organ, gitu ya. Nah, di mana yang pertama kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, ini pertama adalah sel. Nah, ini adalah sel. Sel yang tadi kita lihat ini merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh kita. Gitu ya. Sel ini merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh kita. Kemudian sel nanti akan bergabung membentuk jaringan, jaringan akan bergabung membentuk organ, organ bergabung membentuk sistem organ, dan sistem organ bergabung akan membentuk individu. Nah, sebenarnya begini loh. Kita itu berpikir gak sih ternyata tubuh kita itu tersusun dari bentuk yang paling sederhana itu sel, kemudian sel bisa menyusun jaringan, jaringan bisa menyusun organ, organ bisa menyusun sistem organ, dan sistem organ bisa menyusun individu. Jadi apa ya? Ini tuh merupakan keteraturan. Kalau kita pikir, mungkin nggak keteraturan ini diciptakan oleh manusia atau oleh orang lain? Mungkin nggak? Enggak.
Mungkin nggak semua keteraturan ini terjadi secara tiba-tiba? Mungkin tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti gimana? Berarti gimana? Ada yang menciptakan, ya kan? Berarti ada yang menciptakan. Nah, disinilah posisi kita, atau disinilah titik kita merenungi bahwa manusia ini yang ajaib, yang terstruktur sempurna, yang tersusun sempurna, ternyata sudah diciptakan secara sempurna seperti ini. Kalian silakan buka link yang sudah Bapak sharekan ke kalian, ataupun kalian bisa membuka dari awal, yakni tentang organel sel dan fungsinya. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan berkumpul dengan kelompok. Oke. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ya. LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian lihat LKPD-nya ataupun lembar kerja yang tadi Bapak bagikan. Kemudian kalian bisa mengisi di halaman kedua, ya, di halaman kedua. Untuk menambah wawasannya, kalian nanti bisa mengklik dari link yang tadi disebarkan, bisa melalui 3D Cell Eukaryote ataupun bisa melalui virtual lab yang Bapak sebarkan tadi, Cell Alive ya. Nah, nanti dengan teman-teman berkelompok ini kalian cari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, di sini ada di sel tumbuhan dan juga di sel menemukan apa aja? Sudah menemukan apa aja sekarang? Apa yang tadi kalian amati? Ya, sel. Perbedaan apa? Sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sudah menemukan perbedaannya? Sudah ya, masing-masing sudah menemukan perbedaannya. Dah. Nanti perbedaan dari dan persamaan hasil yang telah kalian diskusikan nanti akan kalian presentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kampus Laira mempresentasikan tugas apa saja sih perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Nah, perbedaan paling mendasar ialah kedua jenis sel adalah dinding sel. Hal tersebut memiliki dinding sel sementara sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel. Perbedaan mendasar ini terdampak pada karakteristik dua makhluk hidup. Tersebut misalnya keterkaitan dalam hal yang tidak tetap dan sementara dalam tumbuhan yang tetap. Kepada sel hewan itu, kenapa sel hewan itu tidak tetap?
kami dari perwakilan Kota Pemda ingin mempresentasikan Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. sel hewan terdapat membaran sel, peroksisom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, mitokondria, mikrotubul, mikrofilamen, ribosom, badan Golgi, lisosom, dan Husna. Ayo udah silakan terus. Kenapa kloroplas tidak ada di sel hewan? Kenapa kloroplas tidak ada di sel hewan? Apa fungsi dari kloroplas tersebut? Kenapa tidak ada di sel hewan? Gitu kan? Tumbuhan mempunyai kloroplas karena tumbuhan mempunyai klorofil. Hmm. Nah, soalnya juga dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga tidak punya klorofil. Oke, berarti kalau dikaitkan dengan fotosintesis gimana? Gimana kalau dikaitkan dengan fotosintesis? Kalau hewan, apakah? Iya, kalau tumbuhan ada. Nah, begitu. Jadi kenapa tidak ada klorofil, kloroplas pada sel hewan? Karena hewan tidak melakukan fotosintesis, sedangkan tumbuhan melakukan. Nah, kalau baik, terima kasih ya untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya. Nah, tadi yang telah kita sampaikan mengenai apa? Mengenai apa tadi? Ya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Semuanya tadi sudah bagus-bagus presentasinya ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu apa? Silakan yang mau menyimpulkan, acungkan tangan. Oke, Arin, bisa disebutkan secara lebih keras. dinding sel ada pada tumbuhan tetapi tidak ada pada sel hewan. Vakuola ada pada sel tumbuhan tetapi tidak ada di sel hewan. Sentrostom ada pada sel hewan tetapi tidak ada di sel tumbuhan. Kloroplas ada pada sel tumbuhan tetapi tidak ada di sel hewan. Oke, beri tepuk tangan buat Arina. Oke, tadi Bapak masih menyuruh untuk vakuola. Ya, melalui vakuola. Ada yang bisa menyempurnakan? Vakuola gimana? Ada yang bisa menyempurnakan vakuola gimana? Kalau di sel tumbuhan gimana tadi? Kalau di sel hewan gimana? Oke, silakan. Gimana? Itu terdapat kandungannya, cuma di sel hewan itu makulanya lebih kecil. Betul? Karena Oke. Next. Betul. Kalau pada tumbuhan gimana? kalau pada tumbuhan makulanya besar karena sampingannya itu ada di makula. Oke, beri tepuk tangan ya untuk teman-teman. Jadi perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan tadi telah disebutkan bahwa pertama bisa dilihat dari dinding sel ya, dinding sel pada tumbuhan ya, pada tumbuhan memiliki, sedangkan pada hewan tidak memiliki. Kemudian kloroplas ya, pada tumbuhan memiliki, pada hewan tidak memiliki. Kemudian vakuola pada tumbuhan dan hewan ada, tapi pada tumbuhan ukurannya lebih besar, sedangkan pada hewan lebih kecil, begitu ya. Nah, itu saja dari Bapak. Kemudian dari pembelajaran ini, menurut kalian apa yang sulit dari pembelajaran ini? Apakah membuat keynote-nya ataupun menyampaikan di depan? Apa yang menurut kalian sulit? Presentasinya kah? Apa yang menurut kalian sulit? Oke, good. Oke, ya mencari informasinya ya, dikasih nanti kalian kerjakan tugas ini, ya, tugas ini, ya, dan bisa dikerjakan. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya mengenai jaringan ya, kalau tadi sekarang kita tentang selnya, nanti kita akan masuk ke jaringan hewan dan jaringan tumbuhan lebih spesifik. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa dan Assalamualaikum